Saya Andika Putranto, nama saya. Saya tinggal di Gereja Kebrawon Utara 4, Blok AC nomor 36. Kesibukan saya sehari-hari mungkin masih freelance dari sebuah event organizer gitu loh. Kebrawon dari saya kecil sampai sekarang mungkin perubahan yang sangat signifikan itu dari penduduk. Dulu masih terbilang belum begitu rame, tapi semakin kesini itu penduduk semakin banyak, semakin rame juga. Banyak orang-orang jual makanan lah, entah apa itu semakin rame. Padahal dulu kalau misalnya saya mau beli makanan, ya udah di situ-situ aja, mau beli ini mau beli itu gitu. Kalau Kebrawon sendiri, kita mulai dari batas barat. Batas barat kita bersebelahan dengan Balas Klumprik. Itu dari Balas Klumprik sendiri itu dia Kelurahan Uyung, Kecamatan Uyung. Terus kita ke timur ada Kali Brantas. Terus kita ke selatan ada Kelurahan Karangpilang. Terus terakhir di sebelah utara kita berbatasan dengan Bogangin, Kedurus, itu. Ada di beberapa titik itu dari udah beberapa tahun yang lalu itu jalan lubang-lubang, itu banyak ibaratnya bergeronjal. Itu banyak ada di beberapa titik. Terus juga mungkin karena sekarang musim hujan ya, banjir. Sebenarnya bukan ke banjir yang besar, cuma genangan cuma agak tinggi gitu genangannya. Itu dulu mungkin ada cuma 1-2 titik. Sekarang udah ada lebih banyak, beberapa titik lagi tuh terjadi genangan yang tinggi gitu. Mungkin yang pertama yaitu tadi yang saya bilang tadi, dari banjir. Ya bukan banjir juga, cuma genangan yang agak tinggi. Jadi intensitasnya nggak begitu banget, tapi sedikit mengganggu untuk sekarang. Dulu mungkin di 1 atau 2 titik aja. Mungkin kalau dulu di daerah depan Kelurahan Kebrawon itu banjir, genangan itu tinggi. Sekarang udah bukan di mana-mana ya, ada di gang 2 itu ada juga. Kalau hujan itu tinggi juga genangannya di dekat Giant Kebrawon itu juga tinggi juga genangannya. Terus jalan berlubang juga mungkin kadang kan barusan juga ada kayak pembangunan perumahan, mungkin jalan-jalan berlubang juga bermuara dari situ. Jadi mau truk-truk besar keluar masuk, jadi jalan kita rusak. Bahkan beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu ada sampai spanduk itu protes dari masyarakat. Mereka mengecam bahwa minta pertanggungjawaban dari pihak yang punya proyek itu, bahwa jalanan rusak. Kalau yang lagi rame sekarang sih kayaknya itu masalah yang 1 mobil 1 garasi tuh. Nah itu banyak tuh punya mobil banyak tapi garasi nutupin jalan, mobilnya taruh nutupin jalan. Jadi mereka belum nyiapin garasi tapi udah punya mobil berapa gitu. Iya, bahkan Kebrawon sendiri gimana ya, kan kalau bisa diibaratkan kalau dari saya sendiri ada Kebrawon Kebrawon kampung sama Kebrawon perumahan, bisa dibagi 2 gitu juga maksudnya. Kalau saya bilang sih merata sih, ada di perumahan juga ada yang berarti Kebrawon yang daerah kampungnya juga ada kayak gitu. Di Kebrawon sini kan juga udah padat. Mungkin mereka
beli rumah cuma lahannya segitu, belum mau dibikin garasi udah nggak bisa. Iya sih, mungkin balik kayak tadi karena kepadatan penduduk juga, itu kadang setiap sore itu macet. Pertigaan itu Laziza itu tuh macet banget. Itu ada orang mau belanja, pulang kerja itu parkirnya salah-salah, itu kadang bikin macet. Kalau lampu merah sih menurut saya masih cukup berlebihan sih. Cuma masalahnya kan ini cuma ibaratnya cuma jalan kampung aja, jalan perumahan gitu masih lampu merah gitu. Tapi dari segi kebutuhan sebenarnya juga butuh, tapi mungkin dengan adanya orang yang nyebrang itu udah cukup sih mungkin. Cuma respon dari masyarakat, respect dari masyarakat orang-orang lain aja bahwa ada orang yang nyebrangnya di situ, tolong hargain. Kalau di stop ya udah berhenti dulu, kasih jalan yang lain gitu. Ngalah mungkin. ya? Iya, ngalah. Kalau untuk saat ini sih nggak ada sih keberon udah ya itu tadi mungkin orang-orang juga sadar dengan kepadatan penduduk yang meningkat, mereka juga bahkan meningkatkan fasilitas. Cuma ya ada memang beberapa yang belum terpenuhi. Tapi kalau untuk fasilitas kesehatan, puskesmas itu ada. Terus di sini juga ada klinik 24 jam, PHC itu juga ada. Klinik PHC ada. Itu juga mereka bersedia BPJS bisa. Untuk fasilitas lain, tempat ibadah, gereja juga ada. Bahkan cuma radius 100 meter mungkin dari masjid itu ada. Jadi ibaratnya udah lengkap lah Kebraon ini. Mungkin kalau yang problem tadi gara-gara jalan rusak, gara-gara ada proyek pembangunan perumahan atau apa, itu lebih ditekankan lagi buat pihak developernya untuk ibaratnya CSR ibaratnya. Itu jadi mereka ngelewatin jalan kita, bikin jalan kita rusak, mereka juga harus mau benerin biar sama-sama enak gitu kan. Nah, terus kalau untuk pemerintah sendiri mungkin untuk pelayanan di kelurahan sendiri sih udah baik, di kecamatan juga baik menurut saya sih. Udah baik sih. Untuk Gaekon Indonesia sendiri, saya sendiri mengucapkan terima kasih sudah mau datang ke tempat saya Kebraon untuk sekedar mungkin tahu gimana keadaan Kebraon sekarang. Untuk sarannya nggak ada sih, lebih semangat lagi buat mungkin bikin konten gitu. Mungkin tempat di Surabaya mana yang belum dianu itu bisa dikunjungi gitu aja.